Silakan. Selamat sore. Selamat sore, boleh siapa dulu? Terima kasih. Selamat sore, apa kabar Kak Siti? Sore Kak. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melanjutkan sesi konseling yang sebelumnya. Seperti ke sesi konseling yang kemarin, sesi ini hanya berlangsung dalam waktu 30 menit. Jika ada keluhan lain yang belum dapat disampaikan di sesi ini, maka bisa dilanjutkan di sesi yang berikutnya. Apakah sudah dimengerti? Mengerti. Jika sudah, boleh diceritakan keluhan kasusnya apa kalian kira? Apa ada yang mengganggu atau sekiranya agak mengganjal di hati akhir-akhir ini? Ada Kak, itu kayak hampa rasanya tuh, kayak ada yang kurang gitu. Entah kurangnya di mana ya. Kalau boleh tahu, kalau tidak keberatan, bisa diceritakan. Oke, ini sebenarnya ceritanya ya agak jauh ke belakang. Di saat aku masih kecil juga ya, dari TK aku tuh udah ditinggal, ibu aku meninggal. Terus di kelas 4 SD ayah aku kan menikah lagi, otomatis dia juga punya istri baru. Aku ada sedikit rasa kecemburuan karena ayahku condong gimana ya ke istrinya gitu. Kayak aku tuh merasa jauh, terus merasa nggak diperhatiin. Terus lama kelamaan ternyata beberapa tahun kemudian tuh ayahku pindah ke Sumatera. Saat pindah itu kan aku nggak diajak ya, aku sekolah kan, jadi nggak mau pindah juga. Terus setelah itu aku benar-benar cuman gede dari aku SD sampai aku SMP itu aku cuma sama nenek. Jadi nenek aku yang benar-benar ngasih kasih sayang gitu. Bapakku tuh yang ngabarin ngasih duit, cuman aku merasa kekosongan itu ada gitu. Sampai sekarang merasa kayak hampa, terus kayak kurang deket sama bapak. Tapi jauh di dalam hati Kak Siti, apakah Siti sudah berdamai dengan semua? Berdamai sih ya, yang berdamai karena sekarang aku juga udah rumah tangga ya, jadi gimana pun juga ya tetap bapakku juga yang melahirkan aku, yang apa ya istilahnya tuh, yang membesarkan aku juga ada keringat air bapakku juga. Dan bapakku juga kerja buat aku sekolah, buat semuanya. Ibaratnya kebutuhan aku tuh memang semuanya dari bapak, cuman kehadirannya di hari-hari aku tuh kayak kurang, makanya berasa masih kosong aja gitu sebenarnya sekarang. Tapi pernah nggak Kak Siti membicarakan hal ini ke bapak sekitar? Mungkin kayak hanya berbicara sedikit sama perasaan Kak Siti, supaya bapak tahu. Ya sampai sih nggak gimana ya, nggak tega juga sebenarnya tuh. Aku tuh kesiksa sama perasaanku sendiri karena ada kekosongan itu, cuman aku tuh kayak nggak tega kalau harus mencurahkan isi hati ke bapakku. Bapakku juga orang yang benar-benar nggak bisa juga diceritain yang aku tuh gimana tuh. Aku juga nggak tega juga. Dia orang yang hatinya kecil, maksudnya hatinya kecil tuh gampang sedih juga. Jadi aku nggak ngomong, aku cuma diam. Kalau ketemu ya ketemu, terus ya selayaknya ayah dan anak itu. Berarti hal ini cuma disimpan dan dipendam selama bertahun-tahun, dan jadi apa ya, mungkin merasa kosongnya tuh karena bapaknya nggak tahu, jadi cuma dipendam, nah jadinya kayak ngerasa berat. Betul, sebenarnya aku pendam, aku itu cuman aku rasain aja. Terus ya karena udah bersuami juga, aku sekarang kan jadi aku sungkan gitu mau cerita ke saya. Sekarang udah punya suami, mau cerita kayak gitu sama bapakku gitu kan, kayaknya tuh nggak tega aja lah pokoknya. Tapi kalau semisal dikasih pilihan, mau cerita supaya lega atau mau dipendam aja tapi ngerasa hampa terus? Sebenarnya pengen cerita, cuman aku pengennya pas posisi bapakku juga pas dalam keadaan baik-baik aja. Maksudnya baik-baik aja tuh dalam keadaan semuanya tuh rukun dan damai aja gitu, nggak usah ada drama yang
apalah, soalnya aku sama bapakku tuh tipe yang sama, gampang nangis kan. Ya kalau bisa aku pengen ungkapin aja, tapi nggak tahu kapannya. Kalau semisal kita berandai-andai kalau ada kesempatan untuk mengulang waktu ke beberapa tahun yang lalu, ada nggak sih yang pengen kasih dilakukan supaya perasaannya nggak berlarut-larut seperti sekarang? Ada, aku tuh pengen dulunya kenapa aku tuh nggak, gimana ya istilahnya tuh, dulu bapakku kan emang meninggalin aku karena bapakku juga ada kerjaannya di Sumatera. Aku tuh kenapa nggak ikut gitu, harusnya dulu aku ikut aja, tapi nenek aku nggak tega ninggalin nenek aku tuh antara bingung, takut jauh dari bapak dan jauh dari nenek gitu. Pengennya tuh bareng-bareng aja semuanya, cuman kayaknya keadaan nggak bisa begitu. Tapi dengan keadaan kakak yang sekarang, semisal emang dulu ngikutin apa kemauannya Kak Siti, rela nggak ninggalin apa yang ada sekarang? Rela tinggalnya sekarang. Tapi hubungan dengan Kak Siti dengan bapaknya jadi lebih baik dan perasaan Kak Siti nggak kosong sekarang. Kalau dulunya aku bisa lebih, mungkin jauh lebih produktif ya, biar kekosongan itu keisi. Mungkin yang sekarang tuh bukan jadi aku yang sekarang mungkin, cuman kalaupun harus merelakan, rela, tapi kosongnya hilang. Aku berharapnya gitu, cuman karena yang dulu aku kurang produktif juga, terus terlalu banyak kayak nuntut bapakku tuh harus ngertiin aku, mungkin dari situ jadi ada luka yang terus aku pendam, aku diem, nggak aku buka ke siapapun, bahkan saudaraku kan pun nggak ada yang tahu kan. Cuman ya karena dari situ aku udah mulai diem, sampai sekarang pun tetap diem, nggak ada yang tahu. Tapi ya sudah ya, kekosongan itu cuma aku bisa sampaikan di sini gitu. Sampai punya suami pun kayaknya masih ngerasa ada yang kurang. Aku tuh selalu kayak pengen mengharapkan bapakku tuh hadir, dia selalu deket. Tapi kan kalau dari sebenarnya harusnya anak yang nyari orang tuanya ya, bukan orang tua yang selalu nurutin anaknya. Dan keadaan aku juga suami kerja di Jakarta, orang tua di Sumatera, mertua juga di Jawa. Jadi ada kebingungan sebenarnya dari sisi ekonomi, dari segi waktu juga, karena juga kita perantau pun juga karena kerja butuh uang, dan kebetulan rezeki aku sama suami aku di Jakarta. Jadi ya mau nggak mau ya harus bisa merelakan, ya gimana lagi. Tapi ada orang atau mungkin pasangan kakak ceritain perasaan kakaknya sekarang supaya mungkin sedikit melegakan kakak untuk menjadi sandaran cerita supaya nggak merasa sendirian. Ya kalau sekarang bersuami ya karena sudah berkeluarga juga ya ke suami, ya semuanya cerita ke suami. Cuman karena yang namanya suami istri itu nggak selamanya terus searah, satu tujuan, satu pikiran juga. Yang namanya dua otak itu pasti beda ya. Jadi mau kita cerita gimana kalau dia dalam yang kita ceritain si pendengar ini nggak dalam keadaan yang nggak paham ceritanya, juga percuma gitu. Kadang cuma leganya tuh ya lega terucap aja cerita keresahannya, kosongannya, cuma tidak bisa menghilangkan kosongnya itu. Bener-bener yang terperangkap, kayak ada sesuatu yang bukan salah, tapi itu kayak ada yang aneh gitu dalam ruang hati yang dulu kayak harusnya gini, harusnya gitu, kayak gitu. Jadi kayak selalu bertanya-tanya gitu, kayak apa sih kok kurang nyaman, kok rasanya begini, aku tuh harus gimana, kayak gitu Pak. Setelah bertahun-tahun bergelut dengan perasaan itu, apa sih yang kasih lakuin untuk menutup atau mengisi kekosongan yang kasih rasain? Aku ya karena sekarang kerja, waktuku hampir banyak kerja ya, terus di rumah juga yang pasti yang namanya
ngurusin kebutuhan rumah tangga dan segala macamnya itulah ya. Jadi pekerjaannya sekarang juga harus dituntut fokus, jadi mungkin fokusku agak yang fokus kosong itu tadi udah tersisihkan gitu, jadi lebih produktif. Terus rasa-rasa yang bikin resah, bikin nggak enak, nggak nyaman kayak gitu mungkin agak tersisihkan gitu, nggak selalu dihantui rasa kosong gitu. Berarti kan secara nggak langsung kasih ini kayak denial dengan perasaan kosongnya. Apa masih mau terus-terusan berada di posisi seperti ini, yang terus-terusan beralih ke kerja, atau kayak mau diam terus? Apakah nyaman untuk bertahun-tahun berikutnya? Sebenarnya nggak nyaman juga ya, karena perasaan kayak gitu ditahan-tahan juga kayaknya malah makin jadi bumerang suatu saat gitu. Cuman karena perasaan kekosongan itu tentang orang tua, yang aku sendiri benar-benar gak bisa harus maksain aku harus di sana di dekat orang tua aku, dalam keadaan sekarang yang aku punya suami aku kerja di Jakarta, mertuaku di Jawa. Jadi kayaknya lebih adil kalau kita tetap stay di Jakarta, sibuk masing-masing, sibuk kerja kayak gini, produktif, ngisiin rasa kosong itu aja dulu gitu. Kalau disuruh bertahan sampai bertahun-tahun ngerasa gitu, kayaknya kalau bisa sih aku cut ya rasa kosong itu, diisi dengan ya hal-hal yang positif yang makin mendekatkan diri sama yang kuasa. Terus emang yang namanya manusia tuh pasti ada titik-titik terendahnya kalau aku ya. Jadi di titik terendah itu kadang rasa kosong itu, rasa hampa itu muncul, dan itu pasti memicu aku tuh buat ya nangis, buat aku kayak ngedon, merasa paling kecil. Ya memang kenyataannya emang kita tuh kecil ya di dunia, cuma ya sebisa mungkin kita harus bergerak, jangan terus stuck di satu rasa yang benar-benar aku kayak terbelenggu di situ. Aku pengennya udah kosongnya itu dibuang aja. Yang namanya anak dan bapak tuh kalau bisa rukun, meskipun jarak misah tetap rukun. Sebenarnya rukun, cuman di pas tahun-tahun dulu yang pas aku kecil, pas aku beranjak ya mungkin karena belum dewasa, jadi perasaanku tuh kurang, bapakku tuh kurang deket kayak gitu. Kalau bisa aku pengen dekat, perasaan kosong, hampa. Terus aku tuh bingungnya tuh di dekatnya gimana aku lebih produktif, apa aku harus gimana, apa itu sih masih jadi PR banget buat aku. Jadi saya tarik kesimpulan dari apa yang sudah Kak ceritakan, sebenarnya Kak Siti sudah tahu apa yang dimau, apa yang diharapkan. Kak Siti juga sudah mengetahui inti permasalahan dan apa yang ingin dilakukan untuk perasaan Kak Siti sendiri. Tapi kalau saya boleh tahu, apa sih harapan Kak Siti untuk ayah Kak Siti? Harapan aku kita bisa saling berduka, rasa masing-masing, entah rasa apa ya, suka duka. Terus yang paling penting bapak aku mendukung. Udah itu aja. Ya. Kira-kira karena sekarang sudah hampir mendekati sesi akhir, bagaimana perasaan Kak Siti sendiri sekarang? Udah jauh pulang Lebih bulan. ya. Ada lagi yang sekiranya Kak Siti sampaikan? Kalau begitu kita cukupkan sesi kali ini. Terima kasih banyak Kak Siti sudah mau bercerita dan meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Semoga Kak Siti sehat selalu dan lancar hubungannya dengan ayah Kak Siti. Kita cukupkan hari ini. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Selamat sore.